Shalom adik-adik, selamat pagi. Kak Betty sangat bersemangat hari ini. Gimana dengan kalian? Pasti sama ya. Oh ya adik-adik, hari ini kan hari Paskah. Udah siap-siap belum untuk ibadah? Pasti udah kan? Ayo kita mulai. Kita minta Tuhan pimpin ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sangat bersuka cita karena kami dapat merayakan Paskah walaupun dari rumah, tapi kami tetap bersuka cita karena kami percaya Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Pimpin ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik kita nyanyi dulu ya. Jangan lupa tersenyum.
Kakak senang. Adik-adik juga sudah memuji Tuhan bersama-sama kakak hari ini. Sekarang kakak yakin adik-adik sudah gak sabar kan untuk dengar firman Tuhan? Ya kan? Oke, duduk dengan tenang, kita akan memulai. Wah, pagi yang sangat indah. Burung-burung keluar dari sarang dan mulai bersiul merdu. Udara terasa sejuk. Pagi ini adalah hari pertama dalam minggu ini. Hari yang sangat istimewa. Tapi, hei, apa yang sedang terjadi? Wah, gempa bumi bergoncang ke kanan, ke kiri. Waduh, kencang sekali. Hei, lihat. Ada cahaya yang terang sekali. Itu apa ya? Jadi penasaran. Ayo adik-adik kita lihat. Wah, ternyata malaikat. Wajahnya bersinar bagaikan kilat dan bajunya putih banget. Lihat, apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Ia menggulingkan batu besar penutup kubur Yesus, lalu duduk di atasnya. Para tentara yang sedang menjaga kubur Yesus sangat ketakutan. Sehingga mereka terlihat seperti orang-orang mati, adik-adik. Beberapa orang wanita yang pernah menjadi murid Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana, dan Salome, membeli rempah-rempah untuk meminyaki mayat Yesus. Pagi-pagi setelah matahari terbit, mereka berangkat ke kubur Yesus. Ketika mereka tiba di kubur Yesus, mereka lihat tentara sudah terkapar seperti orang mati, dan batu besar penutup kubur Yesus telah terbuka. Maria dan teman-temannya masuk ke dalam kubur, dan mereka sangat terkejut karena mereka melihat seorang malaikat sedang duduk di sebelah kanan tempat mayat Yesus dibaringkan. Kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat ia dibaringkan. Sekarang, pergilah, jumpai murid-muridnya dan juga Petrus. Katakan, Yesus telah bangkit dan dia akan bertemu dengan kalian di Galilea." Kemudian, Maria dan teman-temannya cepat-cepat pergi menemui ke-11 murid Yesus dan para pengikut Yesus yang sedang berkumpul di suatu tempat. Mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat dan yang dikatakan oleh malaikat untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya tidak percaya apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena. Karena tidak percaya kepada Maria dan teman-temannya, maka Petrus dan seorang temannya bangun dan pergi ke kubur itu. Mereka berlari, tetapi teman Petrus berlari lebih cepat sehingga ia sampai lebih dulu. Ia melihat ke dalam kubur, ia melihat kain kapan yang membungkus mayat Yesus tergeletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian Petrus menyusul dan cepat-cepat masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan Yesus tergeletak di tanah.
sedangkan kain peluh yang menutupi kepala Yesus sudah tergulung. Teman Petrus yang tadi berada di luar akhirnya masuk ke dalam dan melihat bahwa mayat Yesus benar tidak ada. Dan akhirnya Petrus dan temannya percaya bahwa Yesus telah bangkit. Sebab selama mereka bersama Yesus, mereka belum mengerti sama sekali isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Ayo kita baca ayatnya. Yuk baca yang keras ya. Lukas 24 ayat 7. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, anak manusia itu adalah Yesus. Lalu Petrus dan temannya pulang ke rumah, dan seperti kata malaikat bahwa Yesus akan menemui mereka di Galilea. Seperti yang dikatakan oleh malaikat, Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Galilea dan di beberapa tempat lainnya, sehingga mereka kembali bersukacita dan kembali percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Oke adik-adik, kita pun bersukacita karena Yesus tidak mati selama-lamanya, tetapi Yesus hidup dari kematian. Ia telah mengalahkan maut. Bagi semua orang yang percaya kepadanya akan bangkit dari kematian dan mendapat hidup yang kekal di surga. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mengerti Engkau telah bangkit dari kematian untuk memberikan kami hidup yang kekal di surga. Tolong kami Tuhan untuk tetap beriman dan percaya kepadamu. Dan terus ajar kami untuk dapat bersaksi tentang Engkau kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, tetap tinggal di rumah saja, dan selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.